Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Afdiria. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai penerapan bisnis intelijen atau BI yang diintegrasikan dengan metode artificial intelligence dalam sebuah sistem informasi bisnis yang sudah berjalan. Sebagai studi kasus, saya akan menggunakan bisnis kedai kopi yang beroperasi berbasis aplikasi. Model bisnis ini dipilih karena prosesnya cukup representatif untuk menggambarkan bagaimana sistem informasi bekerja secara menyeluruh, mulai dari transaksi hingga layanan konsumen. Presentasi ini akan disampaikan dalam 5 bagian. Yang pertama, penjelasan mengenai model bisnis yang menjadi objek pembahasan. Yang kedua, diagram cara bekerja sistem informasi yang sudah berjalan. Ketiga, implementasi BI dan AI pada 4 area, yaitu proses transaksi, proses produksi, proses distribusi, dan proses layanan konsumen. Keempat, rancangan dashboard report sebagai luaran dari seluruh proses tersebut. Dan yang terakhir, kelima, keunggulan pendekatan yang diusulkan yang didukung oleh referensi jurnal. Model bisnis yang dibahas adalah rantai kedai kopi berskala menengah hingga besar dengan jumlah outlet yang dapat mencapai puluhan hingga ratusan cabang. Model ini merupakan hasil pengamatan terhadap pola operasional kedai kopi berbasis aplikasi yang umum dijumpai di Indonesia seperti Kopi Kenangan, Fore, dan sejenisnya. Perlu ditegaskan lagi bahwa penyebutan nama tersebut hanya sebagai pola bisnis secara umum, bukan merujuk pada data internal perusahaan yang bersangkutan. Nah, diagram ini menggambarkan alur proses bisnis secara menyeluruh, mulai dari pelanggan melakukan pemesanan, dilakukan dengan proses transaksi dengan pembayaran. Selanjutnya proses produksi minuman, proses distribusi barang dari pesanan, hingga proses layanan konsumen. Nah, hal yang perlu digarisbawahi adalah garis-garis putus pada bagian diagram, di atas diagram, yang menunjukkan bahwa data hasil interaksi pada layanan konsumen tidak berhenti pada tahap tersebut, melainkan digunakan kembali untuk menyempurnakan proses produksi, pengolahan stok, dan serta strategi pemasaran. Dengan demikian, alur ini bukan merupakan proses atau arah, melainkan sebuah siklus yang saling terhubung. Diagram inilah yang menjadi dasar bagi penerapan BI dan AI yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. Apabila pada slide sebelumnya menggambarkan proses bisnis, maka pada slide ini akan menjelaskan mengenai arsitektur sistem informasi yang mendukung proses tersebut secara teknis. Pada lapisan paling atas terdapat titik kontrak pelanggan, yaitu mobile apps, website, kios stop order, dan kasir outlet. Seluruh titik kontak ini terhubung melalui API Gateway atau middleware yang berfungsi untuk mengatur dan meneruskan permintaan data ke sistem inti. Pada lapisan berikutnya terdapat beberapa sistem inti yang berjalan secara integrasi, yaitu order management system untuk mengolah pemesanan, ERP, dan inventory untuk mengolah persediaan, kitchen display, sistem untuk operasional dapur, warehouse, dan logistik sistem untuk distribusi, serta customer relationship management untuk layanan konsumen. Seluruh data dari sistem tersebut selanjutnya dikumpulkan dalam satu database terpusat, yaitu data warehouse. Nah, di atas data warehouse inilah yang diterapkan lapisan analitik BI dan AI untuk mengolah data mentah menjadi informasi yang bernilai. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk dashboard
yang digunakan oleh pihak manajemen untuk mengambil keputusan. Eh, Area yang pertama adalah proses transaksi dengan pelanggan. Data dihasilkan pada proses ini meliputi riwayat pembelian, item yang dipesan, metode pembayaran, serta waktu terjadinya transaksi. Penerapan AI pada area ini terdiri dari 3 metode. Yang pertama, recommendation engine yang menghasilkan rekomendasi produk berdasarkan pola pembelian pelanggan lain dengan referensi serupa. Kedua, deteksi anomali pada transaksi pembayaran digital sehingga transaksi yang mencurigakan dapat diidentifikasi sejak dini. Dan yang ketiga, dinamika pricing dan personalisasi promosi yang disesuaikan dengan perilaku masing-masing pelanggan. Manfaatnya yang dihasilkan antara lain yaitu proses checkout yang lebih cepat, eh, promosi yang lebih relevan, serta transaksi yang lebih aman dari sisi bisnis. Nah, hal ini berkontribusi pada peningkatan nilai-nilai rata-rata yang melalui mekanisme upsell otomatis. Area kedua adalah proses produksi. Area ini seringkali kurang mendapatkan perhatian dalam diskusi mengenai AI di bidang bisnis. Meskipun potensinya cukup besar, data yang digunakan meliputi data-data penjualan histori, stok barang, bahan baku, kondisi mesin produksi, serta hasil quality control. Penerapan AI pada area ini meliputi demand forecasting berbasis time series machine learning untuk memprediksi kebutuhan bahan baku harian pada setiap outlet. Selanjutnya, computer vision digunakan untuk quality control, gunanya untuk menjaga konsistensi rasa dan tampilan produk. Dan yang terakhir, predefined maintenance diterapkan untuk memprediksi potensi kerusakan mesin sebelum terjadinya gangguan operasional. Nah, manfaat yang dihasilkan meliputi pengolahan bahan baku yang lebih optimal, kualitas produk konsisten di seluruh outlet, serta downtime mesin yang dapat diminimkan. Area yang ketiga adalah proses distribusi yang berkaitan dengan bagaimana barang dan pesanan dapat disampaikan ke tempat dan waktu yang tepat. Data digunakan meliputi data stok setiap outlet, lokasi outlet, dan pelanggan, serta status armada pengiriman. Penerapan AI pada area ini meliputi route optimize untuk menentukan rute pengiriman bahan baku maupun pesanan pelanggan yang paling efektif. Selain terdapat prediksi kebutuhan restock otomatis atau inventory replenishment berdasarkan pola konsumen tiap outlet serta prediksi-prediksi estimasi waktu tiba secara dinamis. Nah, manfaat yang dihasilkan meliputi efisiensi rute distribusi, distribusi stok yang lebih merata di seluruh outlet, serta estimasi waktu pengiriman yang lebih akurat bagi pelanggan. Selanjutnya, di area keempat adalah proses layanan konsumen yang berdampak langsung terhadap pengalaman pelanggan. Data yang digunakan meliputi riwayat percakapan pelanggan, ulasan dan penilaian, riwayat keluhan, serta data program loyalitas. Penerapan AI pada area ini meliputi chatbot bisnis berbasis natural language processing maupun merespon pertanyaan maupun keluhan pelanggan secara otomatis. Nah, selain itu digunakan sentimen analisis untuk menganalisis kecenderungan sentimen dari ulasan pelanggan serta untuk mengidentifikasi pelanggan untuk beresiko berarti menggunakan layanan sehingga dapat diberikan penawaran yang bersifat personal. Manfaatnya apa? Manfaatnya yang dihasilkan meliputi respon layanan yang lebih cepat, penanganan keluhan yang lebih dini, serta peningkatan tingkat retensi pelanggan. Nah, selanjutnya dijelaskan bagaimana seluruh insight dari keempat tersebut disajikan dalam pengguna. Dashboard dirancang sebagai salah satu tampilan terpadu atau
single pane of glass yang menggabungkan luaran dari keempat modul yaitu transaksi produksi, distribusi, dan juga layanan konsumen. Nah, setiap modul menampilkan indikator kinerja utama secara real time. Hal ini yang membedakan rancangan dari dashboard pada umumnya adalah adanya panel insight yang berfungsi menghasilkan ringkasan otomatis serta rekomendasi tindakan, bukan hanya sekadar menyajikan data mentah. Dashboard ini juga dirancang bersifat berjenjang, mulai dari ringkasan pada level manajemen puncak hingga pada level outlet, dengan tampilan yang disesuaikan berdasarkan peran pengguna. Saat ini menampilkan ilustrasi konkret dari rancangan dashboard yang telah dijelaskan sebelumnya. Pada bagian sebelumnya terdapat kartu indikator yaitu total penjualan hasil ini perlu ini prediksi permintaan untuk esok hari, jumlah outlet dengan status stok kritis serta stok kepuasan pelanggan yang diperoleh dari hasil analisis NLP. Nah, pada bagian tengah terdapat grafik tren penjualan yang dibandingkan dengan hasil prediksi AI sehingga dapat terlihat tingkat akurasi prediksi terhadap kondisi aktual. Di bagian samping terdapat grafik efisiensi produk pada masing-masing outlet dan yang berguna untuk mengidentifikasi outlet yang sudah memerlukan perhatian lebih lanjut. Nah, pada bagian nilai yang tambahan utama terdapat panel AI Insight dari sisi kanan. Panel ini tidak hanya menampilkan data tetapi juga menyajikan narasi dan rekomendasi. Misalnya informasi bahwa permintaan prediksi meningkat sebesar 12% pada hari berikutnya serta saran untuk mendapatkan stok pada outlet tertentu. Nah, inilah yang membedakan dashboard AI dengan dashboard konvensional yang hanya menyajikan data interferensi. Nah, pada bagian bawah masih terdapat ruang untuk peta rute distribusi dan data detail transaksi yang ditampilkan pada ilustrasi konsep. Dari sisi analisis, dashboard BI konvensional bersifat deskripsi, yaitu hanya menjelaskan apa yang telah terjadi. Sementara itu, dashboard yang diusulkan bersifat deskriptif, prediktif, sekaligus perspektif, karena mampu menjelaskan apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang sebaiknya dilakukan. Dari sisi kecepatan insight, data dashboard umumnya itu memerlukan analisis manual oleh staff. Sedangkan dashboard yang diusulkan mampu mendeteksi insight secara anomalis secara otomatis dan real time. Dari segi personalisasi, tampilan bersifat adaptif sesuai dengan pengguna, bukan tampilan yang seragam untuk seluruh pengguna. Dari seluruh interaksi pengguna dapat berinteraksi dengan dashboard menggunakan bahasa yang natural. Dan dari skala data, sistem mampu mengelola data dalam jumlah yang besar, termasuk data tidak terstruktur seperti teks dan gambar. Agar rancangan ini memiliki landasan ilmiah kuat, saya merujuk pada satu jurnal yaitu Cynthia pada tahun 2022 dengan judul Integrating Artificial Intelligence with Cloud Business Intelligence Enhancing Product Predictive Analytics dan Data Visualization yang dipublikasikan pada IRI Journal. Nah, jurnal tersebut menjelaskan bahwa integrasi AI baik machine learning maupun natural language processing ke data sistem cloud business intelligence dapat meningkatkan akurasi prediksi serta kualitas visualisasi data pada suatu organisasi. Jika ini juga menegaskan bahwa alat visualisasi berbasis AI membuat data multidimensi menjadi lebih mudah dan dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan dan tidak berbatas pada tim analisis saja. Temuan tersebut mendukung rancangan dashboard yang telah disampaikan sebelumnya. Penambahan panel AI Insight, prediksi permintaan, dan analisis sentimen merupakan penerapan langsung dari prinsip integrasi AI dan BI yang dibahas
dalam jurnal ini. Sebagai penutup, terdapat 3 kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Yang pertama, sistem informasi yang telah berjalan pada model bisnis kedai kopi berbasis aplikasi telah menyediakan fondasi data yang lebih lengkap pada keempat area yang telah dibahas, yaitu transaksi produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Yang kedua, integrasi BI dan EM mengubah data tersebut yang semula hanya berupa laporan menjadi insight prediktif serta rekomendasi tindakan yang dapat langsung digunakan oleh pihak manajemen. Dan yang ketiga, dashboard yang terintegrasi dengan panel AI Insight menjadi elemen penting agar keunggulan analitik ini dapat tersampaikan kepada pengguna keputusan secara cepat dan mudah dipahami. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.